ilmu ini yang saya pelajari untuk mengolah sesuatu dalam diri kita itu disebut rogo angudi sukmo. Jadi bagaimana badan kita memelihara sukma kita. Ini sumbernya ilmu. Udah, nggak usah. Nanti sakitmu tambah parah, tahu nggak? Mendingan kamu buat istirahat aja di dalam. Taruh. Aku nih nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa gimana? Batukmu parah kayak gitu juga. Joko. Ya, Mak. Adikmu mana kok? Ini, Mak. Udah tahu sakit gini mau bantu-bantu ngangkatin kayu lagi, Mak. Kamu di sini, Wan. Kirain ibu tuh kamu di kamar. Kamu kan lagi sakit. Ntar kalau sakit kamu gimana? Waktu itu kondisi fisik saya sangat lemah. Jadi saya banyak menderita sakit, terutama sakit asma. Aduh, nih kalau kamu mau bantuin ibu beli garam di warung. Ibu ini sama aja kayak Mas Joko. Selalu aja anggap aku ini lemah. Pada hari ini kita akan melakukan pelatihan pukulan dasar. Up, 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 Itu siapa itu sana itu? Wah, itu si Wawan itu, yang penyakitan itu. Karena kondisi fisik yang saya yang seperti itu, banyak ditekan oleh yang lain. Dikatain sebagai waktu itu kan istilah di kota Solo ya itu mengguk, misalnya mengguk itu orang yang suka batuk-batuk terus itu. Hal ini saya rasakan sebagai suatu beban yang harus saya atasi. Saya ingin seperti yang lain. Hei Wawan, ngapain kamu di sini? Gak mau kita lagi latihan aja. Pulang sana. Udah pulang sana. Iya. Pergi sana. Hei, ini garam kamu ketinggalan. Oh, pulang sana kamu. Seolah-olah saya tidak punya kewibawaan atau tidak punya nilai sebagai manusia. Jadi selalu terletak di bawah. Beban itu terasa berat sekali. Sampai timbul batuk saya tambah parah karena perasaan. Karena beban perasaan ini. Saya merasa kecewa. Dan ada dorongan dari dalam hati untuk saya ingin merubah semuanya. Tapi enggak mungkin karena itu fisik saya demikian. Banyak baca-baca buku, saya khayalkan bahwa saya mendalami ilmu ini supaya saya bisa punya suatu kelebihan sehingga saya tidak lagi dinilai seperti tadi sebelumnya. Sini tasmu. Jangan. Tolong. Hentikan. Berani Kamu yang siapa? perempuan, hadapi saya. Oke. Mas Wawan. Aduh, bengong aja toh Mas Wawan itu. Lagi baca apa toh Mas? Mas Bejo ini ngagetin aja. Ini loh, saya lagi belajar silat. Makanya baca buku ini. Oh iya, Mas Bejo, kira-kira tahu nggak tempat belajar silat yang bagus di mana? Tahu dong Mas Wawan. Namanya Mbah Sukmo. Hebat gurunya. Jadi ini ya. Iya, ini perguruannya. Salam. Ini akan ikut bergabung latihan sama kalian. Namanya Wawan. Ya, silahkan. Semoga diterima sebagai teman baru. Silahkan. Langsung saja gabung. Ini kuda-kuda jangan datang gini. Lurus. Semangat. Up. Terus 1 pukul. 2 pukul. Jangan menempel.
bermacam-macam orang saya temui atau guru. Ada misalnya di satu tempat guru itu mengatakan punya suatu ilmu yang bisa diberikan untuk kekebalan dan sebagainya. Saat itu memang kalau istilah sekarang seperti seorang maniak. Terus kami kejar. Segala macam ilmu sudah Mbah turunkan padamu. Saya belajar dan berbagai-bagai kesana kemari, akhirnya juga saya simpulkan bahwa masih saja terasa ada sesuatu yang kurang yang saya cari. Jadi akhirnya kami pilih mana yang diperdalam. Dan ilmu ini yang saya pelajari untuk mengolah sesuatu dalam diri kita, ilmu ini punya tingkatan lebih tinggi daripada seperti sebelumnya saya belajar, karena ini sumbernya ilmu. Cuman memang ilmu ini sangat mengikat batin kita, mengikat kehidupan kita, dan mengikat jiwa kita. Weh maling, jangan lari kau! Weh maling, jangan kabur! Jangan lari kau! Bang, malingnya kemana ya? Tadi gue liat ada. Itu tuh bang, malingnya. Hei, siapa kamu? Ampun, ampun. Ampun, Bang. Bawa. Ampun, Bang. Ampun, ampun. Jadi, gimana ceritanya? Itu maling bisa ketangkep? Pak RT, itu maling bisa ketangkep, ceritanya panjang Pak RT. Panjang Pak RT. Tapi saya dengar dari orang ada yang bantu kalian berdua. Bantu kita. Gak ada Pak RT, itu salah dengar, salah informasi. Yang benar, ayo siapa orangnya? Kita loh. Wah, pada ngumpul. Ini dia Pak RT. Pak RT sebenarnya kemarin itu kalau nggak dibantu sama Mas Wawan, udah babak belur dipukulin sama tuh maling. Habis Pak RT. Mas Wawan sih memang oke. Ya nggak Mas Wawan? Kalau orang banyak di kampung kita seperti Mas Wawan, beres semua. Setelah saya mempelajari ilmu yang dari dalam diri saya, dengan bertapa, dengan mendatangi tempat-tempat yang banyak kuasa-kuasa atau aura-aura magicnya, akhirnya memang ada sesuatu yang bisa saya manfaatkan. Sabar ya, Dek. Sabar, Dek. Wah, harus diganti. Mas Wawan, saya mau minta tolong nih. Ada apa? Ini adik saya udah 3 hari sakit, nggak sembuh-sembuh, terus perutnya kembung, Mas. Sebentar ya. Gimana, Mas? Ibu tenang aja. Sebentar lagi perut Mas Jono bakalan kempes. Makanya kalau bergaul hati-hati. Ya, ini ada yang isengin kalian. Iya, Dek. Kamu hati-hati, ya. Loh, Mbak, kok perutku agak kempesan ya? Perutku kempes, Mbak. Mas Wawan, terima kasih banyak ya. Ini ada sedikit terima kasih saya. Setelah saya mempelajari berbagai ilmu, memang saya merasa terpuaskan. Saya bisa membantu orang dan saya punya kepercayaan diri pada diri saya, mampu menyelesaikan masalah, tapi tanpa saya sadari bahwa ini mengarahkan saya pada suatu kesombongan. Walaupun sebetulnya buat diri saya sendiri, saya tidak mendapatkan. Ada suatu kekosongan dalam diri saya. Sebetulnya rahasia ini, dunia ini apa sih? Kenapa saya demikian, saya cari demikian juga tidak mendapatkan yang seperti yang saya harapkan. Setelah berbagai ilmu saya pelajari, pada awalnya memang saya merasa dipuaskan dengan berbagai ilmu itu. Apa yang menjadi keinginan saya terlaksana dan terwujud. Tetapi lama-kelamaan, karena di dalam ilmu itu ada pantangan, jadi istilahnya orang Jawa ada pelarangan, ya, dan juga ada aturan-aturannya. Nah,
Hal inilah yang kadang-kadang membelenggu hak saya untuk merasakan berbagai macam hal. Apalagi kalau kita sudah berbicara tentang pusaka, harus diperlakukan demikian, harus tiap secara rutin demikian. Saya merasa terbelenggu dengan tugas-tugas yang harus saya lakukan untuk mereka. Mas Wawan, ngapain di sini? Saya cari di dalam nggak ada. Ternyata Mas Wawan di sini. Ngapain sih, Mas? Ya, seperti inilah. Uang benda mati kok dimandiin, Mas Wawan? Hehehe, nih. Kamu ini ngomong apa sih? Ini benda pusaka. Ini benda penuh kesaktian. Ya ampun, Mas Wawan, ingat. Hanya Tuhan yang memberikan keselamatan, bukan benda ini. Kamu ini dibilangin ngeyel ya. Benda ini tuh beda kekuatan. Beda kesaktian. Nggak sembarangan orang bisa punya kekuatan. Contohnya aku. Saya adik ipar dari Pak Wawan. Sepengetahuan saya, selama saya mengenal kakak ipar saya ini, dia itu kehidupannya sangat kental dengan kehidupan mistik-mistik. Mas Wawan, kalau Mas Wawan mau tahu kuasa yang tak terkalahkan, main ke rumah saya, Mas. Nanti saya kasih tahu Mas Wawan, ada satu kuasa yang tak terkalahkan. Nanti kalau Mas Wawan main ke rumah saya, Mas Wawan jadi tahu. Mereka menasihatkan saya untuk meninggalkan ilmu yang saya pelajari, karena di balik daripada ilmu ini ada suatu ikatan yang di belakang hari itu akan mencelakakan saya. Tuhanku. Karena penasaran saya dengan getaran-getaran supranatural tadi dari ibadah mereka, saya akhirnya ingin juga mengerti ada apa di dalam ibadah itu. Pada waktu itu saya datang sebetulnya bukan untuk bertobat, karena desakan daripada saudara-saudara dan teman-teman, tapi saya ingin tahu sebetulnya apa yang terjadi di situ. Ayo Mas Wawan, silakan masuk, monggo. Ini kenalkan teman-teman, Mas Wawan namanya. Nah, Mas Wawan saya undang ke sini supaya Mas Wawan merasakan kasih Tuhan dan kuasa yang tak terkalahkan. Sebelumnya, mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Ayo teman-teman. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Pada saat penyembahan itu, tiba-tiba saya merasakan sesuatu yang belum pernah saya rasakan. Jadi ada sesuatu di dalam diri saya yang saya sendiri tidak bisa mengendalikan diri saya. Saya mulai merasakan bahwa kuasa itu di atas kuasa yang saya punya. Bahkan mungkin kuasa yang menjadi sesembahan saya kemarin. Kami bersatu hati berdoa untuk Mas Wawan, supaya Mas Wawan diberikan kasih-Mu, diberikan kuasa-Mu, dan Mas Wawan boleh melepaskan segala kuasa kegelapan yang ada di dalam tubuhnya, dan juga Mas Wawan boleh melepaskan semua jimat-jimat kuasa kegelapan yang mengganggu hidupnya dan merusak hidupnya, Tuhan. Di situ saya merasakan memang ada satu damai sejahtera sekali. Ada air mata yang mencucur, padahal saya itu sudah mengatakan air mata saya sudah kering karena saya hidup di dalam kekerasan. Ada suatu suasana yang syahdu, keharuan, damai sejahtera. Setelah saya bertobat dan ikut pada Tuhan Yesus, dan saya benar-benar merasakan bahwa masa lalu saya adalah kesia-siaan. Ya karena ternyata dia lebih berkuasa. Dia lebih berkuasa daripada sesembahan saya. Saya meninggalkan ilmu itu dan tidak saya ingat lagi. Mulai saat itu saya mengikuti Tuhan Yesus karena saya menemukan guru yang sebenarnya. Perubahan Pak Wawan setelah kenal Tuhan Yesus melalui proses waktu, saya melihat luar biasa sekali. Begini Mas Wawan, saya ngajakin temen, dia minta diantar sama saya, katanya pengen ketemu sama Mas Wawan, namanya Pak Willy. Silakan Pak Willy. Gini Mas Wawan, maksud kedatangan saya ke sini, saya tuh pengen minta tolong sama Mas Wawan. Karena saya pengen mencalonkan diri di pilkada ini. Kira-kira menurut Mas Wawan, hal apa yang saya lakuin untuk saya bisa terpilih, Mas? Cukup satu, Pak Willy mengandalkan Tuhan dan berbuat baik dengan tulus kepada semua orang. Itu saja. Jadi nggak ada jimat atau barang atau ritual apapun yang harus saya lakuin, Mas? Udah Pak Willy. Ya, pesan saya cuma satu, kembali kepada Tuhan, minta pertolongan pada Tuhan, ya. Pak Wawan sekarang mengabdikan diri kepada Tuhan melalui atau dengan
berbagi kasih pada sesama, mengajarkan keselamatan kepada banyak orang. Setelah saya bertobat dan saya mengikuti Yesus dan beribadah bersama-sama saudara-saudara seiman yang lain, saya merasakan suatu kedamaian dalam diri saya yang tidak saya punya waktu dulu. Dan inilah yang membuat saya menjadi bertobat dan meninggalkan semuanya. Karena yang dulu saya pelajari itu membuat saya tidak menahan diri di dalam segala hal, terutama hal-hal yang negatif yang membawa saya pada kehancuran daripada moral dan akhlak saya. Oleh karena itulah saya bersyukur bahwa Tuhan Yesus sudah membebaskan saya. Kiblat saya kepada iblis patahkan dan sekarang saya menoleh kepada Tuhan Yesus karena dialah penyelamat saya.